Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 5B. Berjumpa kembali di pembelajaran daring ya, pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar di rumah. Sebelumnya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Untuk malam hari ini pembahasannya adalah pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memudahkan anak-anak sebagai panduan di rumah, untuk memudahkan anak-anak belajar secara mandiri didampingi orang tua, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah pembelajaran dengan trik-trik yang sudah diberikan sesuai dengan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini adalah nanti untuk ulangan kalian ya, ulangan penilaian akhir tahun kalian. Nanti akan soal-soalnya akan mengacu pada apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, silakan dilihat bukunya. Kita mulai pembahasan dari pembahasan IPS. Oke, agak banyak ya. IPS sama PPKN jadi satu aja belajarnya karena itu saling keterkaitan gitu. PPKN tentang moralnya, tentang sikap dan perilaku. Kemudian IPS tentang pengaplikasiannya, bagaimana kalian menerapkan sikap dan perilaku itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi faktor dari dalam penjajahan Indonesia. Nah, ini ada faktor-faktor internal yang menyebabkan penjajahan di Indonesia. Internalnya apa? Perbedaan misalnya antar suku, agama, ras gitu ya di dalam Indonesia itu, sehingga membuat bangsa lain mengambil kesempatan itu untuk dipergunakan mengadu domba. Politiknya orang bangsa Belanda pada waktu itu adalah namanya politik adu domba gitu ya. Jadi bangsa Indonesia diadu nih. Misalnya Asril nih saudara sama Rafando, saudara kandung ini. Kan bahasa Indonesia saudara kandung semua kan, walaupun kita berbeda suku. Jadi si Asril diadu nih sama, misalnya Bu Putu nih bangsa Belanda nih Bu Putu. Bu Putu ketemu Asril. "Hei Asril, kamu tadi dibilang mencuri pisang sama Rafa. Padahal nggak ada yang buat-buat omongan tuh Bu Putu misalnya." Bu Putu bahasa Belanda nih. Asril marah, nyari Rafa. "Rafa, kamu bilang nuduh aku ya maling pisang?" "Enggak, kamu yang nuduh aku maling mangga." Padahal yang buat omongan juga Bu Putu. Nah, itu politik adu domba dari bangsa Belanda pada zaman itu. Karena kebodohan bangsa Indonesia, maka diambillah kesempatan oleh bangsa Belanda untuk mengadu domba. Itu ya, nanti kalian pelajari faktor-faktor internal yang menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia. Tuh. Faktor dari dalam yaitu faktor suku ya, perbedaan suku, agama, kemudian perbedaan latar belakang budaya, letak geografis dan lain-lain, itu menyebabkan terjadi perpecahan dari dalam. Oke, lanjut ya. Kisi-kisi selanjutnya adalah yang IPS. Disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi ciri perjuangan sebelum lahirnya kesadaran nasional. Nah, ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum merdeka adalah bersifat kedaerahan. Ya, jadi mereka berjuang di masing-masing daerah, nggak mau dia bersatu padu, tidak mau bergabung. Karena menganggap kalau dia menang berarti daerahnya hebat gitu. Padahal itu yang diinginkan oleh bangsa Belanda gitu. Diharapkan nggak pernah bersatu nih bangsa Indonesia biar nggak merdeka-merdeka gitu kan. Dia tahu bangsa Indonesia banyak sekali sukunya, ribuan suku bangsa gitu ya. Jadi karena ribuan suku bangsa kan pemikirannya juga berbeda-beda. Ada yang ingin dianggap dia paling hebat, ada yang ingin dia, ayo kita bergabunglah biar kita bisa menang gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, itu diambil kesempatannya. Makanya pada zaman itu perjuangan bangsa Indonesia itu adalah bersifat kedaerahan. Ya, mementingkan daerahnya sendiri. Nah, kalau daerahnya menang, dia hebat gitu. Ya, itu cirinya ya. Kemudian disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi faktor utama lahirnya
lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Faktor utamanya ya tadi itu, karena bersifat kedaerahan, maka sifat kolonialisme itu adalah keinginan untuk menguasai gitu. Itu lahir gitu ya. Lahir dari bangsa Belanda. Oke. Kemudian mengidentifikasi organisasi pertama. Nah, organisasi pertama Indonesia sebagai sejarah kebangkitan Indonesia. Waktu zaman dulu sebelum merdeka itu banyak sekali ada organisasi-organisasi, tetapi organisasi itu masih bersifat kedaerahan. Di masing-masing daerah itu ada perkumpulannya gitu loh. Organisasi itu kayak perkumpulan ya anak-anak. Itu masing-masing daerah ada karena ingin memenangkan daerahnya sendiri. Tapi akhirnya para pemuda-pemuda yang intelek gitu, yang berpendidikan, yang dapat pendidikan gitu ya. Dia berpikir kalau kita seperti ini terus, kapan kita merdekanya gitu kan? Akhirnya mereka membuat satu organisasi pertama gitu. Pertama kali ada organisasi yang tujuannya adalah untuk kebangkitan nasional, untuk menyatukan gimana sih Indonesia ini bisa cepat merdeka terlepas dari penjajahan. Nama organisasinya adalah Budi Utomo ya anak-anak ya. Namanya Budi Utomo. Nanti lihat di bukunya, itu organisasi kebangkitan kebangsaan Indonesia yang pertama gitu. Diprakarsai oleh para pemuda Indonesia, yaitu para mahasiswa yang waktu itu bersekolah di Stovia namanya ya. Di Stovia itu ada pendirinya tuh para mahasiswa gitu. Di sana ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ya, bukan dokter ya, tapi Dr. Sutomo itu yang sebagai ketuanya dalam organisasi Budi Utomo. Nah itu ya, jadi di buku kalian tuh di halaman 52 itu ada aksi heroik juga, tahu bahwa Indonesia itu ingin bersatu gitu ya para pemudanya. Oh, si kolonial Belanda itu bingung, ini gimana nih kalau bersatu, mati kita gitu kan. Nah, maka terjadilah pertempuran gitu ya, pertempuran di berbagai daerah gitu kan. Oke, itu ada peristiwa heroik, itu ada di halaman 52 ya anak-anak, yang mendukung aksi gitu, proklamasi nantinya. Nah, kebangkitan sebelum ke proklamasi, organisasi kebangkitan pertama Indonesia itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Makanya setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Tuh. Oke, lanjut lagi. Disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi tugas pelajar pada masa pembangunan. Nah, tugasnya udah tahu kalian pasti, tugas pelajar adalah belajar dengan giat. Mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin, dengan berkompetisi, mengikuti berbagai lomba-lomba yang sudah dilakukan oleh Yayan, Hakim, Rifki, siapa lagi tuh, Asril, Anissa, siapa ya, banyak itu, Aska itu yang mengikuti lomba-lomba, Verisa gitu. Nah itu ikuti lomba-lombanya. Itu sebagai upaya kalian mengisi kemerdekaan, selain dengan belajar seperti ini gitu, berkompetisi dalam hal yang positif, yang negatif jangan ya. Itu jadi tugas pelajar masa pembangunan adalah belajar dengan giat, mengikuti berbagai ajang kompetisi yang tujuannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, misalnya mengembangkan diri untuk lebih kreatif, untuk aktif dalam berbagai bidang. Misalnya selain lomba, misalnya ikut pelatihan-pelatihan seperti Anissa ikut klub gitu ya, itu sebagai upaya pelajar mengisi masa pembangunan seperti ini. Kemudian lanjut lagi, siswa mengidentifikasi bangsa barat yang pertama datang di Nusantara. Ingat ya, yang menjajah Indonesia ada berapa anak-anak? Ada 5 negara. Yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka menguasai daerah timur. Makanya banyak orang Portugis, Spanyol itu turunnya di daerah timur ya. Di Maluku, Ternate, Tidore gitu kan. Makanya orang-orang di sana itu wajahnya itu kayak kebule-bulean gitu. Kayak orang barat wajahnya, karena percampuran pertama kali Portugis dan Spanyol, bangsa Eropa itu turunnya di daerah timur itu gitu. Nah itu ya, jadi mengidentifikasi bangsa barat yang pertama datang Indonesia itu Portugis dan Spanyol.
Spanyol dulu, kemudian Spanyolnya dikalahkan oleh Portugis. Kemudian Portugisnya dikalahkan oleh Belanda. Belanda dikalahkan Inggris. Cuma 5 tahun saja Inggris menjajah Indonesia, kemudian dikalahkan lagi oleh Belanda. Kemudian Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang yang terakhir menjajah Indonesia. Ya, oke. Lanjut. Disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi nama pahlawan proklamator Indonesia. Bapak proklamator namanya Pak Karno, Insinyur Soekarno, IR Soekarno. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta, itu Bapak proklamator, ya. Pak Karno dan Pak Hatta. Karena kenapa disebut dengan proklamator? Dia membuat bangsa Indonesia ini merdeka ya. Sebagai waktu itu dia berkedudukan sebagai ketua PPKI. Sebelum merdeka kan Indonesia itu dijajah Jepang kan. Kemudian Jepang itu dengan gerakan 3A, masih ingat nggak ceritanya Bu Putu? Dengan gerakan 3A dia itu menjanjikan, bukan memberikan ya, menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada saat itu. Kalau kamu mau menjadi saudaraku, nah gitu kan. Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, yang itu ya, yang gerakan 3A. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah saudara dari timur, kita sama-sama orang Asia, kita saudara dari timur, aku adalah kakakmu, kakak tertua, maka aku datang ke sini untuk melindungimu, gitulah. Pokoknya diiming-imingi begitulah Indonesia. Kemudian dijanjikan kemerdekaan kalau dia mau datang, si Jepang itu datang ke sini untuk membantu Indonesia merdeka dari penjajah. Ternyata terbalik, penjajahnya dia lebih parah daripada penjajahan masa Belanda itu ya. Nah, itu nanti ada BPUPKI, nama organisasi bentukan Jepang pertama kali untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian setelah itu ada PPKI, yaitu panitia untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, si Pak Karno ini, Insinyur Soekarno ini sebagai ketua PPKI, gitu ya. Oke, nanti dia disebut dengan Bapak Proklamator. Pendampingnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, atau sebut Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung itu artinya saudara, Pak gitu ya, Bung gitu. Oke. Kemudian disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi tanggal ditetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tanggalnya berapa? Tanggal sesuai dengan kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945. Walaupun lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, tapi kan belum ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Pernah dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928, tapi belum ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Nah, pas tanggal 17 Agustus dinyanyikan yang untuk kedua kalinya dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi tanggal 17 ya anak-anak ya. Kemudian terakhir disajikan pernyataan siswa mengidentifikasi 3 peristiwa heroik yang mendukung proklamasi. Nah, peristiwa heroiknya tadi di halaman 52 itu ada pertempuran 5 hari di Semarang. Itu peristiwa heroik yang sampai ada Tugu Muda itu ya. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah pertempuran antara bangsa Indonesia dengan Jepang. Ya. Kemudian menyebabkan banyak tentara Indonesia dan juga tentara Jepang yang meninggal. Pas di tempat itulah didirikan sebuah monumen namanya Tugu Muda. Sering dikenal dengan Tugu Muda Semarang sebagai simbol ya, penghormatan atas perjuangan para pahlawan kita melawan penjajah Jepang. Nanti itu diceritakan peristiwa heroiknya gitu. Diuraikan. Kan ini diminta mengidentifikasi 3 peristiwa heroik yang mendukung proklamasi. Itu ya. Kemudian ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Namanya adalah serangan umum 1 Maret ya. Itu. Kemudian ada insiden penyobekan bendera di Surabaya di Hotel Yamato. Nah, itu insiden bendera
di Hotel Yamato, yaitu bendera Belanda itu disobek. Kan bendera Belanda warnanya merah, putih, biru kan, birunya disobek. Anak-anak masih pernah nggak, masih ingat nggak dengan kita waktu Keputaran Wednesday yang ada kelas 5C yang menceritakan tentang peristiwa heroik itu. Nah itu seperti itu, peristiwa heroik adalah insiden perobekan bendera Belanda oleh bangsa Indonesia gitu di Hotel Yamato. Nanti itu diceritakan, ya, diuraikan. Oke, berarti sudah habis ya. Nanti uraian berarti kalian menguraikan apa yang terjadi gitu, Bu. Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tetap semangat anak-anak walaupun corona, walaupun gurunya nggak pernah ketemu, guru dunia maya nih sering kita bilang ya. 1 tahun cuma ketemu begini aja sama Bu Putu. Guru benerannya yang mana gitu kan, orang tua apa Bu Putu gitu. Jadi sama saja, yang penting kalian tetap semangat bahwa belajar itu adalah kebutuhan bagi anak-anak, bukan bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri. Maka wajib untuk menjalaninya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran sendiri, gak usah sampai disuruh-suruh gitu ya. Oke. Doanya Bu Putu semoga kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan lancar. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian dan juga semuanya ya. Seluruhnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang kalian sediakan untuk hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.